Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, absen 28 dari kelas 6 AG Akuntansi 2014. Nah, pada saat ini saya akan mencoba membahas soal data penjualan dari komputer audit. Di sini kita punya 7 rencana audit. Yang pertama cek total yang berisi penjualan plus PPN, kemudian cek isi kolom lokal ekspor, cek PPN juga apakah pengenalannya benar, yaitu 10% dan 0% sesuai dengan kriteria. Kemudian kita harus cek juga tanggal kirim dan tanggal DO, kemudian dilanjutkan dengan customer ID, dan dilanjutkan dengan pengecekan apakah ada nomor DO yang double atau ada yang bolong. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Di sini kita harus membuat kolom baru. Kolom ini berisi total penjualan yang sebenarnya antara penjualan dan PPN. Kita masukkan rumus sama dengan E2 ditambah dengan G2, enter. Lalu kita double klik hasilnya sehingga akan auto sum ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk mencari perbedaannya, kita harus mencari selisihnya, yaitu selisih dihasilkan dengan cara mengurangi total yang ada di kolom H dikurangi dengan total penjualan di kolom I. Double klik ke bawah, nah ditemukanlah hasil ada dua hasil, yaitu di nomor DO 10.250 dan 10.251. Kita beri warna teman ini, kita lihat ke bawah, tidak ada data lagi yang berisi yang salah. Nomor 1 selesai. Dilanjutkan dengan nomor 2. Kita cek lokal ekspor dengan cara mengklik kolom F, kemudian data, kemudian kita filter, dan kita lihat di sini ada 3 data, yaitu ekspor, lokal, dan blank. Kita pilih blank. Nah, di sini ada 2 data, yaitu 10.263 dan 10.268 yang terjadi ada kesalahan, yaitu lokal ekspornya tidak ada isinya atau blank. Oke, kita kasih fill. Terus lanjut ke soal nomor 3 untuk cek kriteria PPN 10% dan 0%, 10% untuk lokal dan 0% untuk ekspor. Kita buat kolom baru di K. Di sini PPN kita menggunakan rumus if, di mana if dengan logika apabila F2 ini berisi dengan lokal, maka nilai benarnya adalah E2 dikalikan dengan 10%. Dan apabila F2 berisi ekspor, maka kolom E2 akan dikalikan dengan 0%. Dan jika datanya salah, kita isi salah. Kita enter, hasilnya 44. Kita double klik ke bawah, auto sum. Nah, kemudian kita membuat kolom baru. Setelah ini kita lihat, kita membuat kolom baru. Di sini berisi selisih. Selisih ini digunakan untuk mencari perbedaan antara PPN yang berada di kolom G dengan PPN yang berada di kolom K, sehingga rumusnya adalah sama dengan G2 min K2, enter. Kita double klik ke bawah dan kita lihat ada beberapa perbedaan di sini. Kita lihat ke bawah. Lanjut, selanjutnya ialah mencari apakah tanggal DO kurang dari tanggal kirim dengan cara menggunakan if. Tanggal kirim itu harusnya lebih besar dari sama dengan tanggal DO, karena tidak mungkin
kita mengirim barang sebelum delivery order ada. Apabila C2 lebih besar atau sama dengan tanggal DO, maka hasilnya ialah benar. Kita auto double klik auto sum, maka ketemulah jawabannya. Kemudian kita filter, kita lihat data-data yang salah apa aja. Dan di sini ada beberapa data yang salah, kurang lebih ada 6. Kita beri tanda untuk kesalahan tersebut. Kita kembalikan datanya, select all, enter. Nomor 5, kita mencari customer ID. Apakah customer ID di sini sesuai dengan customer ID yang berada pada customer master? Dengan menggunakan VLOOKUP, dengan lookup value-nya ialah D2, kemudian tabel array-nya berada pada customer master, yaitu B dan C. Kita pilih kolom 2 karena kita akan menampilkan nama pelanggan tersebut, dan menggunakan false atau exchange match. Ketemulah customer ID tersebut. Kita double klik ke bawah. Nah, inilah hasilnya. Nah, setelah selesai nomor 5, kita beranjak nomor 6. Nomor 6 di sini kita mencari apakah ada nomor DO yang terloncat. Kita membuat kolom baru di sini dengan nama kolom nomor DO double. Enter. Kita menggunakan rumus count if, menghitung range-nya yaitu ada di kolom A ke bawah. Kemudian dengan menggunakan kriteria A2. Enter. Maka hasilnya adalah 1. Artinya nomor DO 10.248 cuma ada 1 dan seterusnya. Dan kita lihat, kita pilih, kemudian kita filter, kita lihat ternyata ada data yang bernilai 0, 1, dan 2. Kita pilih yang 2, artinya 2 ini dia ada beberapa yang double, ada beberapa, kurang lebih ada 7 atau 8. Kita beri tanda lagi. Kita kembalikan tanda dengan select all. Oke. Selanjutnya nomor 7. Lihatnya nomor rencana audit nomor 7 ya, cek nomor DO. Apakah ada yang kosong? Kita buat kolom baru dengan nama nomor DO. Kita copy dari awal. Kita membuat kolom DO ini dengan maksud agar kita karena di awal tadi ada yang terloncat dan ada juga yang double, kita buat yang tidak terloncat dan tidak double, artinya data ini berurutan dari awal sampai akhir, sehingga data ini adalah data yang benar. Kemudian kita membandingkan antara data yang benar ini dengan data yang ada. Kita menggunakan count if, range-nya kita menggunakan data yang berada di A, dan kriterianya adalah yang berada di P2. Artinya 1 di sini merupakan 10.248, cuma ada 1. Dan kita lihat dengan cara filter, kita lihat data yang bernilai 0, maka artinya 10.000 nomor DO yang di sini 10.286, 334, 40, dan 45, dia tidak ada di DO di data master atau data aslinya. Kita kembalikan datanya ke select all. Oke, enter. Nah, ya kurang lebih seperti itulah pembahasan dari data penjualan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.